Pemirsa, polisi mengungkap bahwa otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Jakarta ternyata memiliki data-data rekening dorman di bank tersebut. Para pelaku berencana mencuri uang dari rekening itu dengan cara memindahkannya ke rekening penampungan. Para pelaku bahkan telah menyiapkan tim IT, namun transaksi ini tetap membutuhkan persetujuan dari kepala cabang bank. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Langsung disergap. Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT di mana PRT? Tegalmas nih. Tadi ke Tegalmas di PRT. Iya ya, jelma maut di Picen dia. Oh, tah. Can jadi gua makan ieu can. Can dicabak canon can. Bener di gua makan. Ente. Ayo. Ayo tadi ya PRT-nya. Kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum et repertum di mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun hasil tersebut masih belum final karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Nah, ini kan pasti akan ada permasalahan wire system. Bagaimana dia membuka sistem, padahal membuka informasi tentang nasabah yang dorman, nasabah yang banyak dan kemudian akan dicuri, itu kan tidak mungkin. Dan ingat bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang bukan kejahatan perbankan yang
itu ya, apa namanya kan ada hoarding dan sebagainya, bukan ya, yang kejahatan perbankan yang berbahaya sekali itu hampir hanya satu pasal yang tidak melibatkan orang dalam bank. Mulai 48 sampai dengan 51 itu semua melibatkan orang dalam, bahkan dikatakan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank. Nah ini yang harusnya saya berharap Polda Metro harus mendalami itu. Pada tanggal 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Ya jelas yang invisible orang itu yang nyuruh itu tadi, yang mengatakan bahwa saya punya rahasia ini, data-data ini, ayo kita kerjain. Itu masuk, kalau seandainya itu terjadi betul ya, pembobolan banknya itu tadi, ya itu bisa kena dia. Tetapi dalam hal ini kan belum terjadi itu. Yang terjadi malah orang mati. Jadi fokus daripada penyidikan ini ya pasti pada itu. Nah kemudian kalau untuk sasaran seperti Bu Janti tadi katakan, mestinya kejahatan perbankan itu juga ditelusuri. Nah itu menjadi tugas polisi dalam tugasnya sebagai antisipasi pencegahan kejahatan. Kepolisian hingga kini masih mendalami soal sosok berinisial S sebagai pemilik informasi awal rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Dia katakan masih ada pelaku yang harus dicari. Artinya jangan-jangan ada orang di dalam internal bank itu sendiri yang membocorkan kepada otak ya, kepada dalang daripada pelaku tindak pidana ini. Misalnya dia bocorkan, bahwa di bank kami ada rekening dorman, itu empuk sekali duitnya kalau dipindah bukukan atau dipindahkan ke rekening lain dan sebagainya. Nah, karena apa? Tidak semua orang bisa mengetahui bahwa di suatu bank itu ada rekening dorman, ada rekening ini, ada rekening ini, karena rahasia perbankan itu sangat ketat. Walaupun untuk rekening-rekening yang tidak aktif itu tidak boleh dibocorkan dan mestinya tidak bisa bocor pada orang lain, apalagi bocor kepada orang-orang yang berpikiran jahat. Nah inilah yang harus diungkap oleh penyidik Polri, siapa yang membocorkan kepada dalang bahwa di bank itu ada rekening dorman yang dananya cukup besar. Ini harus dicari.